إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian dari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian yang tadinya kalian bermusuhan, kemudian dengan nikmat Allah tersebut kalian bersaudara. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam Al-Qur'an dari amalan-amalan saleh, dari amalan-amalan yang agung, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ini menunjukkan perkara yang sangat agung, perkara yang besar dalam Islam, perkara yang setiap kita wajib menjaga batasan-batasan yang telah dibatasi oleh Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah" ila akhir ayat. Sesungguhnya kaum mukminin dan kaum mukminat mereka bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Yang sifat-sifat mereka adalah mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perkara yang mungkar. Dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, mereka orang-orang yang menunaikan zakatnya. Allah menyebutkan di sini amalan-amalan yang sangat agung, amalan-amalan yang besar, dan amalan yang besar itu dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persaudaraan. Karena tidak akan tegak syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tegak ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali adanya persaudaraan, adanya kasih sayang di antara muslimin. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama kali ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaudaranya orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Kalimat pertama yang kudengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa tut'imut ta'am." Wahai seluruh manusia, sebarkanlah salam di antara kalian, berikanlah makanan, dan sambunglah tali silaturahmi, dan salatlah kalian di malam hari, kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan kalian selamat. Hal yang disampaikan oleh Nabi SAW dari menyebarkan salam, memberikan makanan, menyambung tali silaturahmi, ini semua adalah hal-hal yang akan merekat persaudaraan. Ini hal-hal yang akan membuat mereka bersatu. Ya, bahkan Nabi SAW tidak hanya memberikan kepada mereka wejangan agar mereka bersatu, agar mereka memiliki hati yang sama,
tapi Nabi SAW secara personal beliau mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dengan Sa'ad bin Rabi. Beliau mempersaudarakan Abu Darda radhiyallahu taala anhu dengan sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Sehingga ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mengajak mereka untuk berjihad, apakah mengajak mereka untuk membangun masjid, apakah mengajak mereka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua berjalan dengan cara yang baik, itu semua berjalan dengan cara yang rapi. Karena apa? Karena hati mereka satu. Ya, karena mereka memiliki tujuan yang sama. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita coba bayangkan, kalau seandainya Rasulullah SAW tidak menanamkan ini di kalangan para sahabatnya, yang mana tipikal orang-orang muhajirin berbeda dengan tipikal orang-orang ansor, yang sehingga akan membuat banyak perselisihan, banyak perdebatan di antara mereka. Ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk berjihad, pasti sebagian mereka mengatakan, dan mereka saya malas untuk berjihad. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk ke masjid dan kemudian menuntut ilmu di rumahnya Allah, sebagian mereka mengatakan, malah saya pergi karena ada si fulan. Tapi karena mereka bersatu, dididik oleh Nabi SAW di atas persaudaraan, mereka siap untuk berjalan bersama untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari kaum muhajirin ataukah kaum ansor? Ya, bahkan ketika ada sesuatu hal yang akan membuat perpecahan dan perselisihan di antara mereka, Nabi SAW akan melarang dengan tegas. Nabi akan menegur mereka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, sebagian sahabat Ansor mengatakan, ya Ansor. Sebagian muhajirin mereka mengatakan, ya muhajirin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, da'ha, tinggalkan ini semua. Ini merupakan seruan-seruan jahiliyah. Ini merupakan seruan yang sangat bau busuk, kata Nabi SAW. Jadi segala syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan melalui Nabi Muhammad SAW, itu tujuannya adalah untuk mempererat persatuan. Salat berjamaah, salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, kemudian lebih besar lagi ibadah haji, untuk mereka saling bertemu, untuk mereka saling menyapa, untuk mereka saling berziarahi, untuk mereka saling berkasih sayang, sehingga dengan itulah akan kuat kaum muslimin. Ya, di situ akan kuat kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi SAW membangun di atas pondasi ini. Islam tidak hanya berada di kota Madinah, Islam tidak hanya berada di kota Mekah, tapi Islam itu tersebar seantero dunia. Sampai ke negeri kita Indonesia, Islam tersebar. Itu dikarenakan persatuan di antara mereka. Karena ada satu kalimat yang mengumpulkan mereka, ada satu tujuan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, ketika kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, ketika mengaku sebagai pengikut para pendahulu kita dari sahabat Nabi SAW, maka ini sesuatu yang harus kita benahi. Ini sesuatu yang harus menjadi evaluasinya kita. Berapa banyak permusuhan, berapa banyak perselisihan, berapa banyak ghibah yang terjadi di antara muslimin, dikarenakan rupiah, dikarenakan dunia yang hina. Si A menggibahi si B karena ada faktor dunia yang membuat dia rugi, sehingga siang dan malam dia menggibahi saudaranya. Sementara sahabat Rasulullah yang kita mengaku mengikut jalannya mereka, mereka mengorbankan dunia mereka, mereka mengorbankan bahkan nyawa mereka demi sebuah persaudaraan. Mereka siap mempertaruhkan sesuatu yang paling berharga yang mereka miliki agar mereka bisa bersaudara dengan saudaranya. Itu pengorbanan mereka. Di antara yang diceritakan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, saya adalah orang yang paling banyak hartanya di kota ini. Dan beliau mengungkapkan kalimat ini bukan beliau ingin pamer hartanya, tapi ada satu tujuan yang ingin beliau sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Ya,
saya adalah orang yang paling banyak harta di kota ini dan saya ingin membagi harta saya ini setengah untukmu dan setengah untuk saya. Supaya apa? Supaya Abdurrahman bin Auf tidak sungkan untuk menerima pemberiannya siapa? Sa'ad bin Rabi'. Saya orang kaya. Kalaupun saya memberikan harta kepadamu, harta saya masih banyak. Mereka belum kenal sebelumnya. Tidak ada ikatan persaudaraan. Tidak ada ikatan darah. Tapi yang mengikat mereka adalah persaudaraan di atas iman. Persaudaraan di atas Islam. Mereka sangat menghargai persaudaraan itu sendiri. Tidak hanya sampai di situ para hadirin. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Abdurrahman, saya punya 2 orang istri. Silakan engkau pilih di antara 2 istriku yang paling cantik. Aku ceraikan dia dan selesai masa idah silakan engkau menikah dengan dia." Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu mengatakan, barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu dan memberkahi keluargamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Apa belajar yang bisa kita petik? Mereka mengorbankan dunia mereka demi sebuah persaudaraan. Sementara kita mengorbankan persaudaraan demi secuil dari dunia ini. Apakah itu uang, apakah itu kehormatan, apakah itu perasaan. Sehingga perasaan kita tidak dijaga oleh saudara kita, kemudian kita setiap hari kita mentibahi dia. Kita musuhi dia. Kita tidak memberikan salam kepadanya. Kita tidak menjawab telepon dia atau lain sebagainya. Cuman perkara dunia. Tapi bersamaan dengan itu kita mengatakan saya sebagai seorang muslim, saya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pengikut para salaf. Salaf mana yang kita ikuti? Nabi mana yang kita ikuti? Sunnah mana yang kita jadikan sebagai rujukan buat kita? Kalau seandainya kita mengaku mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beginilah jalannya mereka. Mereka mengorbankan dunia demi sebuah persaudaraan. Demikian juga ternukilkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Majusi dan kemudian beliau mengirim utusan putra beliau menjumpai ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahai putraku, sampaikan salamku kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan mintakan kepadanya agar aku diberikan izin untuk dikubur di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harta yang paling berharga yang dimiliki oleh ibunda Aisyah. Satu space tanah yang beliau telah mempersiapkan tanah itu supaya beliau bisa dikubur di situ. Bisa dikubur di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikubur di samping ayahandanya beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya kita punya uang 10 miliar, dan tanah itu dijual 10 miliar, saya rasa tidak ada satupun yang hadir hari ini di masjid ini yang tidak mau mengeluarkan uang 10 miliar bisa dikubur di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harta yang sangat berharga para hadirin. Subhanallah, Aisyah radhiyallahu taala memberikan tanah itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini demi sebuah persaudaraan. Ini sebuah ikatan keimanan. Karena seorang penyair berkata, ketika seseorang mencintai sesuatu, dia akan menjadi korban kepada sesuatu tersebut. Ketika Anda mengaku cinta kepada saudara Anda seiman, maka kita harus jadi korban di situ. Ada yang harus kita korbankan, ada yang harus kita perjuangkan, ada yang harus kita berikan. Dan tidak hanya sampai Aisyah radhiyallahu taala anha hanya memberikan tanah tadi, disebutkan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikubur di tempat tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha di masa hidupnya beliau selalu menutup auratnya beliau karena ada orang asing di dalam kamarnya beliau. Pengorbanan bukan sedikit nih, pengorbanan yang panjang para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ternukilkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ketika ayah beliau meninggal dan beliau meninggalkan 9 keluarga perempuan. Jadi ayahnya meninggalkan 9 putri. Ya, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah? Agar saudari-saudarinya itu ada yang menjaga, ada yang merawat. Ya, agar bisa ibunya juga dibantu untuk menjaga 9 anak perempuan. Apa yang dilakukan oleh Jabir?
Jabir radhiyallahu taala anhu menikah dengan seorang janda. Untuk apa? Agar bisa menjaga adik-adiknya, bisa menjaga saudara perempuannya. Ketika beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jabir, apakah engkau telah menikah?" Jabir radhiyallahu taala mengatakan, "Iya ya Rasulullah, saya telah menikah." "Kamu menikahi perawan ataukah menikahi janda?" Kemudian beliau berkata, "Aku menikahi janda ya Rasulullah." Kemudian Nabi berkata, "Kenapa engkau tidak menikahi perawan? Sehingga dengan perawan kau bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main denganmu, dia bisa bersenang-senang denganmu, dan kamu juga bisa bersenang-senang dengan dia." Kemudian kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, "Ya Rasulullah, ayahku meninggal 9 perempuan, 9 anak perempuan. Kalau aku menikahi ya perempuan yang seumuran dengan adikku, berarti tidak ada yang bisa mengurusi mereka, tidak ada yang bisa menjaga mereka, tapi aku siap berkorban. Demi saudara-saudaraku ada yang menjaganya. Aku tidak perlu menikahi perawan, cukup bagiku menikahi janda, asal adik-adikku bisa terjaga." Hari ini kita nggak usah berbicara orang-orang di luar sana. Kita berbicara tentang diri kita sendiri. Kita berbicara tentang keluarga kita. Berapa banyak saudara kandung hari ini bermusuhan? Berapa banyak saudara kandung hari ini tidak saling menyapa? Berapa banyak saudara kandung hari ini tidak saling menziarahi karena apa? Karena secuil dari warisan, secuil dari perkara dunia ini. Sementara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada ikatan persaudaraan rahim, mereka siap untuk mempertaruhkan dunia, mempertaruhkan bahkan nyawa mereka demi sebuah persaudaraan. Oleh karena itu para hadirin, ya saya mengajak diri saya kembali dan mengajak antum semuanya yang kita mengaku sebagai umat Islam, mengaku mencintai Nabi SAW. Nabi tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita sholat. Nabi tidak hanya mencontohkan bagaimana kita berpuasa sehingga kita semangat sholat, kita semangat berpuasa. Tapi Nabi juga mencontohkan kepada kita bagaimana mahalnya sebuah persaudaraan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل الله مني ومنكم إنه سميع عليم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا وأقيموا الصلاة.